Oke, selanjutnya kita masuk dalam prinsip keenam, yaitu kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali apabila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Oke, selanjutnya. Yang pertama, anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir. Selanjutnya, yang kedua, kerahasiaan harus dijaga oleh anggota, kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk mengungkapkan informasi. Yang ketiga adalah anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan. Selanjutnya, yang keempat, anggota yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang penerima itu, anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui kepada orang lain. Yang kelima, kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan dan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. Yang keenam, berikut ini adalah contoh hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sejauh mana informasi rahasia dapat diungkapkan. Dan yang A, apabila pengungkapan diizinkan, jika persetujuan untuk mengungkapkan diberikan oleh penerima jasa, kepentingan semua pihak termasuk pihak ketiga yang kepentingannya dapat terpengaruh harus dipertimbangkan. Yang B, pengungkapan diharuskan oleh hukum. Yang C, ketika ada kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkannya. Yang pertama, untuk mematuhi standar teknis dan aturan etika. Pengungkapan seperti itu tidak bertentangan dengan prinsip etika ini. Untuk melindungi kepentingan profesional anggota dalam sidang pengadilan. Oke, selanjutnya kita masuk dalam prinsip ketujuh, yaitu perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Nah, yang pertama, kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat yang kerja. Terus, prinsip ke-8, standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan sesuai standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Begitulah dari kami. Terima kasih.
God bless you.